Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Huda dari kelas C NPM 2103011058. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari sejarah pemikiran Islam. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. Pemikiran ekonomi masa Bani Umayyah dibandingkan dengan bidang-bidang keilmuan lainnya. Sumbangan kekhalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu menonjol. Namun demikian, terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam. Di antaranya adalah perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi saham, marabahah, mazara'ah, serta kehadiran kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf yang hidup pada masa pemerintah Khalifah Hashim, yang membahas tentang kebijakan ekonomi dipandang sebagai sumbangan pemikiran ekonomi yang cukup berharga. Satu, prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Kebebasan individu. Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk mendapatkan atau membuat sesuatu keputusan yang dianggap perlu dalam berekonomi. 2. Hak terhadap harta. Daulah Umayyah mengakui hak-hak individu yang memiliki harta, tetapi memberi batasan tentunya supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. 3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar. Meskipun Islam mengakui adanya keadaan di mana ekonomi antara orang per orang tidak sama, namun Islam mengatur perbedaan tersebut dalam batas-batas wajar dan adil. Kesamaan sosial. Dinasti Umayyah mengatur agar setiap sumber-sumber ekonomi atau kekayaan negara dapat dinikmati oleh masyarakat, bukan oleh kelompok masyarakat saja. 3. Jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Distribusi secara meluas. Dinasti Umayyah mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tentu orang dan mengajukan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Larangan menumpuk kekayaan. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negara. Larangan terhadap perilaku antisosial. Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, minum arak, riba, penumpukan harta, pasar gelap. Kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan saling bersaing dan bertentangan antara mereka. Sumbangan khalifah Bani Umayyah bagi kemajuan ekonomi. Beberapa khalifah Bani Umayyah yang mempunyai pemikiran di bidang ekonomi antaranya Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebagai khalifah pertama dari Bani Umayyah, tentunya Muawiyah bin Abu Sufyan lebih fokus membangun di bidang keamanan, namun ada beberapa pemikiran di bidang ekonomi seperti mampu membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi sebagai syarat kondusif dalam berekonomi. 2. Oleh para sejarawan, beliau disebut sebagai orang Islam yang pertama membangun kantor catatan negara dan layanan pos Al-Barid. 3. Membangun pasukan Damaskus menjadi kekuatan militer Islam yang terorganisir dan disiplin tinggi. 4. Mencetak mata uang, membangun birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik. 5. Mengembangkan jabatan qadhi, hakim sebagai jabatan profesional. B. Pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang.
dalam masyarakat Islam sebagai bentuk upaya penolakan atas permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapus kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku pada saat itu. Pada tahun 74 Masehi atau 659 Masehi, beliau mencetak mata uang Islam terdiri dari mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan mendistribusikan ke seluruh wilayah Islam serta melarang pemakaian mata uang lainnya. Menjatuhkan hukuman ta'zir kepada mereka yang mencetak mata uang di luar percetakan negara. Melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintah dan memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintah Islam. 3. Sumbangan ulama dan faqih dalam pemikiran ekonomi masa Bani Umayyah. Juhal Auza'i Abdul Rahman Al-Aswa'i berasal dari Beirut yang hidup sejak zaman dengan Abu Hanifah. Beliau juga pendiri sekolah hukum walaupun tidak bertahan lama. 1. Membenarkan kebebasan dalam kontrak dan memfasilitasikan orang-orang dalam transaksi mereka. 2. Memperlakukan sistem bagi hasil pertanian karena sistem ini dibutuhkan seperti halnya yang membolehkan bagi hasil keuntungan. 3. Menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam kontrak salam. Imam Malik bin Anas. Imam Malik lebih dikenal sebagai ahli fikih ketimbang ahli ekonomi. Hal ini terlihat dari konsepnya yang populer, masalah mursalah. Beliau juga menerbitkan kitab Al-Muwatta, yaitu kitab hadis bergaya fikih atau kitab fikih bergaya hadis. Penguasaan mempunyai tanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya, memenuhi kebutuhan rakyat seperti halnya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Menetapkan prinsip atau azas maslahah mursalah yang dapat diartikan sebagai azas manfaat benefit, kegunaan utility, yaitu sesuatu yang memberikan manfaat baik kepada individu atau orang masyarakat banyak. Sedangkan prinsip mursalah berdekat dapat diartikan prinsip kebebasan tidak terbatas atau tidak terkait. Dengan pendekatan kedua asas ini, Imam Malik mengakui bahwa pemerintah Islam memiliki hak untuk memungut pajak dan bila perlu melebihi dari jumlah yang ditetapkan secara khususnya dalam syariah. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.